Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saudaraku, bertemu lagi dengan saya Cecep Muhammad Yasin di Duta Suara Network. Ya, kali ini saya akan menjawab dan sekaligus mempertanyakan maksud serta tujuan dari mereka yang memasalahkan nasab dan memasalahkan guru tua. Jadi ada pertanyaan pada dari beberapa orang pada saya yang menanyakan dalam pokok, Gus, ada yang menyebut saya Gus ya kan, manggil saya Gus. Sungguhnya saya tidak ingin dipanggil Gus karena panggilan Gus itu berat, nuansanya nuansa agama. Tapi ya saya tidak bisa melarang mereka karena memang ya kakek saya juga seorang kiai, bapak saya juga seorang kiai, ada pesantren kakek saya sehingga saya dipanggil Gus. Terlepas daripada itu semua, itu adalah hak masing-masing untuk memanggil siapapun. Yang penting itu dalam koridor saling hormat menghormati dan bukan untuk sebuah rasa kesombongan. Itu yang saya inginkan. Ya saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sesungguhnya pertanyaan-pertanyaan seperti itu yang berada di dalam kepala saya. Kenapa sih mereka memasalahkan nasab? Dan apa tujuan mereka dan apa kepentingannya, juga manfaatnya untuk rakyat Indonesia, untuk orang Muslim Indonesia, untuk umat. Dan saya juga bertanya kepada mereka, kenapa mereka dalam hal ini Muhammad Fuad Riyadi alias Fuad Pleret, terus HM Subhan, Rifki Zulkarnain, Fakih Wirahadiningrat dan kawan-kawan itu memasalahkan guru tua, di mana guru tua itu ketika beliau hidup tidak pernah sedikit pun menyakiti atau istilahnya membuat kecewa Muhammad Fuad Riyadi alias Fuad Pleret, HM Subhan, Rifki Zulkarnain, Fakih Wirahadiningrat, dan mereka juga guru tua saya yakin juga tidak ada pernah bersinggungan dengan mereka, kenal pun saya yakin tidak. Nah, apa maksud dan tujuan mereka? Saudaraku, perlu saya garis bawahi bahwa Indonesia, negara kesatuan Republik Indonesia ini, yang paling parah dan yang paling membuat rakyat sengsara adalah korupsi. Banyaknya korupsi, banyaknya pejabat yang tidak mengerti dengan rakyat, banyaknya DPR yang katanya sebagai wakil rakyat, tapi dalam fakta mereka semua itu seperti tidak peduli dengan rakyat. Mereka tidak mau tahu dengan rakyat. Jadi garis besarnya Indonesia ini hancur atau ya istilahnya kondisi saat ini gelap gulita karena Indonesia itu penuh dengan pejabat aparat yang culas, di mana mereka membuat Indonesia menjadi negara dengan kebiasaan, dengan ya katakanlah kata-kata yang jelek dengan sebutan yang jelek, yaitu negara korup, negara miskin dan sebagainya. Sementara hasilnya kondisi di Indonesia ini adalah situasinya adalah tanahnya dan bahkan semuanya itu kandungan di bumi, air, laut dan yang ada di dalamnya itu berlimpah ruah kekayaan. Ini tidak lain saudaraku, inilah bukan masalah nasab penyebabnya. Penyebabnya budaya Indonesia yang berubah dari budaya ketimuran menjadi budaya korup. Mau diakui atau tidak, saya tidak berbicara lebih, mohon maaf.
penegakan hukum di Indonesia kita itu sudah menjadi bagian daripada industri untuk mencari uang, industri untuk menghasilkan cuan, industri untuk korup, sehingga hukum kita itu mudah terbeli. Polisi, jaksa, hakim, hampir saya tidak pernah melihat mereka itu tidak bermain dengan uang. Saya harus berbicara nyata. Seseorang kalau benar-benar mau mengurus SIM, sepandai-pandainya orang mengurus SIM, hampir mustahil lulus kalau tidak bermain dengan uang untuk mengurus SIM saja. Itu fakta. Dan itu juga disampaikan oleh Irjen Taufikur Rahman Ruki, mantan ketua KPK. Beliau mengatakan bahwa beliau sendiri dipungli oleh polisi. Mohon maaf, saya tidak bisa mengatakan itu dalam posisinya oknum, karena ini semuanya merata. Kita berperkara pun, mohon maaf, yang harusnya kalau perkara itu pidana, yang benar bisa dikatakan salah. Dan ini saya alami sendiri. Demi Allah, wallahi saudaraku, saya mengalami dan melihat fakta sendiri, di mana dalam kasus relawan peduli Palestina di Kediri, di mana saya adalah ketuanya di Jawa Timur. Teman-teman saya itu tidak kenal dengan pelaku-pelakunya, tidak pernah berhubungan dan tidak pernah masalah. Teman saya, rekan-rekan saya dari lawan peduli Palestina Kediri ya, hendak sholat maghrib, tahu-tahu dipukuli. Dan oleh Polresta Kediri, mohon maaf, oleh Polresta Kediri, Bapak Kapolresta Kediri ya, jujur saya bicara, Anda berdosa dan Anda akan saya tuntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa Anda melindungi kejahatan, karena sampai saat ini Anda tidak mampu menegakkan hukum dengan setegak-tegaknya, walaupun saya tahu Anda siapa. Walaupun Anda sebenarnya yang saat ini adalah alumni dari Taruna Nusantara, saya tahu itu. Tapi Anda menutup mata, sama seperti Kapolres sebelumnya. Begitu juga Kasat Reskrim, sama dengan seperti sebelumnya. Bahwa yang jenengan tetapkan rekan-rekan saya, yang jenengan tetapkan sebagai pelaku 170 KUH pidana pengeroyokan, itu adalah sesungguhnya, demi Allah, karena saya ada di situ, mereka adalah para orang-orang yang menjadi korban pengeroyokan. Dalam kasus lain, dalam kasus korupsi, demi Allah saya sampaikan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri bahwa klien saya adalah korban daripada tindak pidana korupsi, di mana pelakunya dalam hal ini Kepala Desa Kanigoro, Kecamatan Keras Kediri, dan Kepala Desa Banjaranyar, Kecamatan Kediri, telah mengaku di bawah sumpah di depan anak buah jenengan bahwa mereka menerima uang suap dalam masalah perangkat desa. Dan itu kita sudah laporkan. Sampai hari ini tidak ada tindak lanjutnya, berputar-putar. Dan mohon maaf, saya mengatakan bahwa itu karena uang. Dan disinilah saudaraku, sesungguhnya saya meyakini bahwa Indonesia ini bobrok bukan karena nasab, bukan karena orang-orang Arab, bukan karena Yaman, karena korupsi. Lihat kasus BLBI, karena aparatur kita, mohon maaf, rusak semua dari bawah sampai sistem di Indonesia ini dari bawah sampai atas rusak semua. Ada orang yang mengurus tanah. Hari ini saya mau menerima sebuah fakta bagaimana orang itu bercerita bahwa dia mempunyai tanah tapi tidak dilayani oleh
kepala desanya. Saya tidak perlu sebutkan Pak. Dan tahu-tahu orang yang ya, boleh saya sampaikan, tahu-tahu ada somasi bukan kepada dirinya ketika dia mengerjakan sawah, mengerjakan tanahnya, tahu-tahu dia menyewakan tanahnya disomasi. Akibat ini semua akibat dari kepala desa yang mohon maaf saja tidak menjalankan fungsinya sebagai kepala desa. Dan kalau ini diangkat di pengadilan dan sebagainya, bisa jadi orang ini akan kalah. Kalau ada konspirasi di dalamnya, orang ini akan kalah. Jadi saya sampaikan apa adanya, nyata ini. Saya tidak perlu sebutkan namanya, tapi saya sudah tahu betapa korupnya kepala desa ini. Banyak lagi persoalan ini dari bawah, dari tingkat bawah, pada tingkat kecamatan, pada tingkat kebunuhan dan sebagainya. Dan fakta, kasus BLBI, kasus tambang pertambangan, sampai minyak oplosan, BBM oplosan, dan yang mohon maaf ini pagar laut semua. Hampir tidak bisa saya logika, tidak bisa saya nalar. Bagaimana mungkin laut bisa dipagari? Saya sebagai praktisi hukum nih berbicara. Jadi saudaraku, kalau ada pertanyaan itu saya terus mau terjang. Kenapa mereka masalahkan nasab? Apa hubungannya nasab dengan kepentingan rakyat Indonesia? Dan mereka-mereka yang mempermasalahkan nasab itu loh, legal standingnya, mohon maaf kalau saya tanya, itu kalau mereka, kenapa mereka, saya berulang kali saya katakan, kalau kamu memasalahkan nasab, saya bukan seorang, mohon maaf, saya orang muslim, saya seorang yang tentu saja prihatin, karena memasalahkan nasab, memasalahkan habaib, atau apapun, itu ujungnya adalah perpecahan. Kenapa kalau kita masalahkan nasab ini terus kepentingannya apa? Legal standingnya mereka yang memasalahkan nasab itu apa? Wong itu nasabnya orang lain yang membuat. Seharusnya kalau mereka memang mohon maaf yang berhubungan dengan habaib atau nasab yang mereka katakan bukan dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka yang memasalahkan yang ada hubungannya dengan orang yang mengaku sebagai dzurriyyah Rasulullah SAW. Dan itu juga harus diuji dulu apakah benar legal standing mereka ketika memasalahkan nasabnya orang lain, nasabnya Pak Alawi lah katakannya, mereka punya legal standing sebagai orang yang mohon maaf dalam hal ini kompeten untuk mengatakan diri mereka adalah dzurriyyahnya Rasulullah. Saya pikir ini sudah tahun-tahunan. Saya kadang-kadang ngeri saudaraku, kalau kita ini ternyata DNA-nya tidak sama dengan kakek kita, buyut-buyut kita yang lalu. Karena ini sudah tahun-tahunan nih, ratusan tahun nih. Terjadi persilangan-persilangan, coba kita lihat saja. Saya itu ada beberapa pohon mangga. Pohon mangga saya itu ada yang dari di stek ini, sehingga ya mohon maaf, sudah berubah-ubah. Kalau semakin lama menipis dan hilang, lantas timbul seperti gen baru, apakah tidak ini menjadi sebuah, saya bukan anti DNA, tidak. Kadang-kadang saya bertanya ketika dulu itu ada masalah DNA, saya bilang, loh, kalau DNA tahu-tahu kita dihubungkan dengan nenek moyang kita yang dulu, lantas kita tidak sama bagaimana? Karena sesungguhnya kalau kita mau mengetahui gen kita ini seluruh dunia sama kok. Dari Nabi Adam dan Ibu Hawa, harusnya gen kita sama dong. Lantas kenapa tahu-tahu gen kita ada gen X, ada gen apa, kok bisa begitu? Ini yang menjadi pertanyaan saya berhubungan dengan gen, kok bisa begitu ya? Yaitu kuasa Allah. Kembali kalau kita bicara masalah itu kuasa Allah, karena Allah mengatakan bahwa Allah itu ya kita ini
berbeda-beda, diciptakan berbeda-beda, bersuku-suku bangsa, ya tentu saja yang tujuannya adalah untuk supaya itu tadi, beribadah kepada Allah. Bahkan ada, mohon maaf, ada sebagian dukun yang mengatakan bahwa mereka itu menikah dengan jin. Jinnya apa itu? Saya tidak bermaksud untuk seolah keluar dari alam gaib. Saya tetap percaya wala khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidak diciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Kembali lagi kepada masalah itu, orang yang memasalahkan nasab, legal standing mereka apa, kepentingan mereka apa, dan untuk rakyat apa. Dan mereka mengatakan adalah orang ini, Habib ini adalah penjajah. Lantas mereka kenapa mereka tidak mempertanyakan pada kelompok-kelompok lain, etnis lain, dan tidak memasalahkan etnis lain? Hanya yang dikejar adalah nasabnya Habaib saja. Mereka tidak memasalahkan kalau mengatakan penjajah, mereka tidak memasalahkan orang lain. Dan kenapa mereka juga tidak memasalahkan, mohon maaf, memasalahkan orang-orang yang korup? Yang melakukan pidana korupsi, pelaku-pelaku BLBI, pelaku-pelaku perambah hutan, perusaha hutan, perusaha lingkungan, korupsi tambang dan sebagainya. Mereka kenapa nggak memasalahkan itu? Bahkan mereka tidak tergerak, hampir saya tidak melihat orang-orang yang memasalahkan nasab ini tergerak melihat saudara-saudaranya dirempang untuk membela saudara-saudara di Rempang yang tanahnya dirampas, yang mereka harus berhadapan dengan polisi-polisi yang sesungguhnya mereka bayari oleh rakyat Rempang, juga dibayari berhubungan dengan pajaknya, berhadapan dengan tentara dan berhadapan dengan tentara dan sebagainya. Kenapa mereka tidak berteriak itu, membantu itu? Ada kasus Wadas, ada kasus, kenapa mereka tidak berteriak itu? Kenapa mereka sekarang ada di depan mereka berhubungan dengan kondisi negeri ini, adanya pagar laut, mereka tidak ikut. Katakanlah tidak perlu. Kalau orang kembali lagi bahwa yang namanya guru tua itu tidak pernah, insya Allah saya yakin tidak pernah berhubungan dengan Muhammad Fuad Riyadi alias Fuad Barat, tidak pernah berhubungan dengan Muhammad Subhan, HM Subhan, atau Rifki Zulkarnain maupun Fakih Wirohadiningrat dan kawan-kawannya termasuk Imaduddin, Abbas Buntet dan sebagainya, tidak pernah bersinggungan. Lantas tahu-tahu dibahas orang yang sudah meninggal di tahun 69, yang tidak pernah menyakiti yang namanya Muhammad Fuad, tidak pernah merugikan Muhammad Fuad Riyadi alias Fuad Barat, HM Subhan, Rifki Zulkarnain, Fakih Wirohadiningrat. Lantas mereka mempersekusi di sedemikian rupa dengan tidak melihat bahwa jasanya begitu besar atas saudara kita, saudara saya yang ada di Indonesia Timur, untuk menjaga akidahnya, untuk menjaga imannya, untuk mencerdaskan orang Indonesia Timur. Ini seperti tidak dibahas, tertutupi hanya karena yang namanya guru tua alias Sayyid Idrus bin Salim Al-Jufri atau Habib Idrus bin Salim Al-Jufri ini Arab. Ini saya kadang-kadang tidak. Kenapa mereka tidak mempersoalkan orang-orang yang sungguh jelas-jelas saat ini menguasai kekayaan ini? Kenapa mereka tidak pernah memasalahkan adanya banyak tenaga kerja Tiongkok yang ada di Indonesia, di Morowali dan sebagainya, di tempat-tempat kita? Kemarin pekerjaan berhubungan dengan jalan tol, banyaknya pekerja-pekerja Tiongkok yang ada di sini. Kenapa mereka tidak mempersoalkan? Sementara negara kita saat ini, rakyat kita, orang-orang kita, teman-teman dekat kita, anak-anaknya yang katakanlah, saya sebetulnya tidak memasalahkan pribumi atau non pribumi, tapi kelihatan nyata di depan mereka adalah pribumi tidak dapat pekerjaan. Mengapa mereka tidak mempermasalahkan adanya kebijakan pemerintah di mana yang tidak berpihak rakyat, misalkan UMKM sekarang ini seharusnya dibina dan
dan diberikan modal supaya mereka bisa bangkit dalam kondisi seperti ini dibandingkan para konglomerat yang membawa lari triliunan uang negara. Kenapa mereka tidak mempermasalahkan itu? Yang kalaulah itu mereka misalkan Imaduddin, Abbas Buntet sebagai seorang katanya sebagai ulama, ya kan? Terus Fuad Pleret, Muhammad Fuad Riyadi, HM Subkan, Rifki Zulkarnain, Fakih Wirahadiningrat itu memasalahkan dan kawan-kawan memasalahkan itu akan lebih indah, akan lebih jelas bahwa mereka berbuat untuk rakyat. Karena mengapa mereka hanya memasalahkan itu saja? Siapa di belakang mereka itu yang menjadi pertanyaan saya. Untuk tujuan apa kita tidak tahu. Saya hanya mengira-ngira, akhirnya saya hanya mengira bahwa mereka adalah ingin mengalihkan. Memang dimonitor, di remote ya, di remote dan dimonitor untuk merusak perpecahan, untuk membuat pengalihan dengan posisi kondisi di mana Indonesia sedang carut-marut gini di remote oleh orang-orangnya. Kemungkinan patut saya duga begitu. Mereka orang-orang yang culas. Coba tanyakan kepada Imaduddin, Abbas Buntet. Rasa kepedulian mereka terhadap tetangga-tetangganya yang saat ini terus terang ekonominya sedang terpuruk, sementara hutang kita membubung tinggi. Hutang negara kesatuan Republik Indonesia katanya yang di eranya Jokowi itu membubung tinggi, tapi tidak dibarengi dengan ekonomi yang baik. PHK tambah di mana-mana. Ini nyata, saudaraku. Kenapa mereka tidak pernah mempermasalahkan kalau ada tetangganya, mohon maaf, mereka melihat tetangganya tidak bisa bersekolah, mereka teriak, ya pemerintah, ya presiden, ya menteri, ya gubernur, ya wali kota, ini tetanggaku tidak bisa sekolah, ini tetanggaku sakit tapi tidak bisa berobat. Kenapa mereka? Kalau mereka mau seperti itu akan lebih indah. Saya mengatakan ada apa di balik, ada kepentingan apa di balik mereka memasalahkan nasab atau sebagian. Dan maaf saja, Fuad Pleret mengatakan yang bersangkutan mengaku sebagai PKI. Parahnya lagi, dia mempersekusi orang yang tidak pernah menyakitinya, orang yang tidak membuat salah kepada mereka, dalam hal ini kepada Fuad Pleret, kepada HM Subkan, Rifki Zulkarnain, Fakih Wirahadiningrat, tidak pernah bahkan bersinggungan dengan 4 orang ini, tidak pernah. Lantas dibikin podcast, dibikin diskusi dengan narasi seolah-olah orang yang mereka diskusikan itu bersalah, mereka mengetahui kesalahannya, padahal tidak ada bukti, dengan tidak membawa bukti, hanya narasi. Sementara orang yang dinarasikan sudah meninggal dan jasanya begitu besar kepada pribumi. Maaf saja, kepada pribumi di Indonesia Timur, sementara mereka mengaku pribumi atas nama pribumi. Nah, ini kan kezaliman, ini kan kebiadaban, mohon maaf nih. Kalau saya bicara, ini kebiadaban. Ini kezaliman yang sangat. Ini keculasan yang hampir tidak bisa diterima oleh akal. Parahnya lagi, saudaraku, mereka itu membawa ayat suci Al-Quran, dalam hal ini surat Al-Baqarah ayat 65. Coba bayangkan, sakit hati nggak kalian kalau melihat fakta seperti ini? Katakanlah sampean itu kita ini sampean tidak mengetahui, tidak mengenal guru tua, tapi Quran dipakai untuk menghujat orang yang tidak bersalah dengan mereka, orang yang tidak pernah berhubungan dengan mereka, bahkan tidak mengenal dengan mereka, lantas dipakai menghujat. Ikhlaskah kita sebagai umat Islam Quran dibegitukan? Quran dibuat untuk menistakan orang, Quran dibuat untuk menindas orang yang sudah meninggal dunia. Dan seperti yang saya sampaikan bahwa adatnya pribumi. Mohon maaf, ini bukan adatnya, mohon maaf, orang Arab. Adatnya. Sekarang saya kemarin haji
Saya itu melihat dengan mata kepala sendiri ketika jenazah itu, saya mengikuti jenazah itu dimandikan, dikafani dan sebagainya. Tidak ada seperti apa yang dilakukan oleh kita ini, orang yang katanya mengaku pribumi, santunnya besar, rasa toleransinya besar, di mana dia pribumi itu kalau ada orang meninggal, walaupun orang itu sejelek apapun, ketika ditanyakan para pentakziah yang mulia, yang dimuliakan, persaksikan apakah si fulan ini dalam hidup masa-masa hidupnya adalah orang baik, mereka menjawab orang baik apapun bentuknya. Orang baik ya si fulan orang baik, si fulan orang yang dermawan, oh suka sedekah, iya suka sedekah dan sebagainya. Ini adalah atas, bukan menistakan orang yang sudah meninggal. Oh tidak, si fulan itu orang jelek. Tidak ada. Tidak ada. Nah ini ada banyak tanya di apa tujuan mereka dan kenapa mereka mengaku pribumi, padahal guru tua Syed Idris bin Salim Al-Jufri, Habib Idris bin Salim Al-Jufri, itu besar manfaatnya kepada rakyat pribumi di Indonesia Timur. Tidak percaya, silahkan lihat di YouTube. Hampir semua 99% yang membela guru tua adalah orang-orang pribumi, termasuk saya, termasuk anak saya, termasuk istri saya, termasuk kakak-kakak dan adik-adik saya yang pribumi. Mereka semua mengatakan kepada saya, sakit hati mereka dengan perkataan Fuad Pleret. Sakit hati mereka ketika guru tua dipersekusi dengan dalih diskusi oleh Muhammad Fuad Riyadi alias Fuad Pleret, oleh HM Subhan, oleh Rifki Zulkarnain dan oleh Fakih Wirohadiningrat. Sakit, termasuk saya sakit terhadap 4 orang ini, sakit. Hati kita sakit. Termasuk banyak pribumi. Jenengan tidak percaya kalau yang sakit hati kebanyakan berhubungan dengan guru tua yang dinistakan oleh Fuad Pleret, HM Subhan, Rifki Zulkarnain, Fakih Wirohadiningrat itu adalah pribumi? Silahkan datangi, lihat di YouTube dan datangi langsung ke sana, ke Indonesia Timur. Hampir orang-orang Indonesia Timur, termasuk gubernur-gubernurnya, itu adalah orang pribumi. Sekali lagi, saya tidak, sukunya saya nggak senang memasalahkan pribumi dan non pribumi, karena kita semua sama, kita warga negara Indonesia. Kita lahir dari rahim ibu pertiwi. Kita sama, dasar negara kita adalah sama, Pancasila. Hablum minanas, kita adalah saudara. Baik itu sampean dari suku manapun, sampean dari etnis manapun. Apakah itu dari etnis Cina, apakah itu dari etnis Bule, Belanda, Amerika dan sebagainya. Begitu Anda menjadi warga negara Indonesia, Anda adalah saudara saya, sebangsa dan setanah air. Itu yang bisa saya sampaikan. Silahkan. Ini yang saya perlu renungkan. Kalau jenengan masih ada yang membela Fuad Pleret sesungguhnya, bagi saya, Imaduddin, Abbas Buntet, Fuad Pleret, HM Subhan, Rifki Zulkarnain, Fakih Wirohadiningrat adalah orang-orang pemecah belah umat Islam. Lebih daripada itu, terhadap Muhammad Fuad Riyadi alias Fuad Pleret, HM Subhan, Rifki Zulkarnain, Fakih Wirohadiningrat, bagi saya mereka adalah pecundang-pecundang. Mereka adalah orang-orang yang tidak beradab dan tidak bisa saya katakan saya harus menghormati mereka, karena mereka hanya berani kepada orang yang sudah meninggal dengan menciptakan narasi-narasi fitnah kepada orang yang meninggal. Dan itu narasi, lebih parahnya lagi, narasinya menggunakan Al-Quran.
berbuat menarasikan buruk terhadap orang yang mengajarkan Quran di wilayahnya, mengajarkan Al-Quran di wilayahnya, menyebarkan Al-Quran di wilayahnya, yang mencetak, mohon maaf, bukan menciptakan, yang mencetak ratusan ribu, bahkan mungkin sudah jutaan orang-orang yang mengenal agama Islam. Jutaan mungkin, insya Allah. Mubalik kampung, dari mubalik besar sampai mubalik kampung. Itu yang bisa saya sampaikan, saudaraku. Mohon maaf kalau narasi saya atau perkataan saya ini kurang berkenan dari jenengan. Ini hanya saya menjawab atas pertanyaan saya dan menjawab juga beberapa pertanyaan berhubungan dengan masalah apa sih keuntungannya memasalahkan nasab. Sementara Indonesia sesungguhnya rusak bukan karena nasab, tapi karena korupsi. Itu saja yang saya sampaikan. Fisabilillah wastabikul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cecep Ahmad Yasin Wong Kediri menyampaikan. Tetap bersama saya, peduli Palestina.